semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Bareng Nilai Bangsa. Tempat kita ngobrol santai, tapi masih tetap berbobot. Bareng aku Maudi, yang hari ini kita bakalan bahas tema yang ya lumayan bisa bikin kening berkerut sih, tapi penting banget nih buat kita obrolin, yaitu implementasi dan tantangan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi yang fokus pada maraknya kasus korupsi yang terjadi pada saat ini. Waduh, jangan tegang dulu nih, korupsi aja udah tegang, masa penontonnya juga ikutan? Nah, kali ini aku udah bersama dengan dua orang teman aku yang bakalan nemenin kita pada hari ini. Yang pertama ada Syakila. Halo Syakil. Halo semuanya, halo Maud. Semoga hari ini nggak ada yang korupsi perhatian ya, biar kita fokus pada pembahasan kita kali ini. Waduh, baru mulai aja udah ada sindiran-sindiran halus nih, mantap deh. Yang kedua ada Mutia. Halo Mut. Halo semuanya, hari ini kita siap-siap sharing ya. Semoga kali ini kita nggak nyinggung para koruptor. Maksudnya nggak gitu. Tapi ya lagian para koruptor tuh jarang juga nggak sih nonton podcast pendidikan. Jadi is okay lah ya. Waduh, bener nggak nih Cil? Bener sih kayaknya. Oke, kita mulai dari hal yang paling dasar dulu aja deh. Kita nih sering ya mendengar kata korupsi itu sebagai penyakit bangsa. Tapi kalau menurut kalian berdua nih ya, kenapa sih korupsi itu menjadi hal yang sangat mengakar di kehidupan masyarakat? Kalau menurut aku nih ya, salah satu penyebabnya itu adalah adanya pengaruh budaya permisif yang mana ada anggapan kayak cuman sedikit, itu lagian semua orang juga kayak gitu kan. Padahal di Pancasila itu terutama sila kedua sama sila kelima tuh udah jelas nolak ketidakadilan kayak gitu. Nah iya, itu benar banget. Dan terkadang nih masyarakat juga terpapar contoh buruk. Kayak mereka sudah melihat para pejabat ini korup, terus dihukum, dan malah hidup mereka itu tetap mewah. Nah, hal ini memunculkan mindset, ngapain jujur kalau salah aja enak. Terus juga kalau untuk masyarakat tuh sebenarnya tahu kok kalau korupsi itu salah gitu kan. Cuman antara takut bersuara atau ngerasa percuma aja bersuara gitu kan. Terus kalau untuk mahasiswa kita tuh lebih vokal, tapi minusnya kalau udah turun ke lapangan gerah-gerah duluan sebelum orasinya selesai. Wah, bener banget nih, aku setuju banget. Apalagi kalau misalnya baru 5 menit, guys panas, break dulu nggak sih gitu. Tapi bener sih, masyarakat dan mahasiswa itu punya persepsi yang hampir mirip terkait dengan korupsi, di mana mereka menganggap korupsi itu adalah perbuatan yang salah, tapi mereka juga beranggapan kalau korupsi itu juga melawannya itu cukup sulit gitu. Benar nggak sih? Iya, benar banget. Sekarang kita masuk ke hal yang cukup menarik nih, yaitu Pancasila dalam era globalisasi. Kalau menurut kalian berdua nih ya, apa sih tantangan besar buat kita untuk bisa mempertahankan nilai-nilai Pancasila terutama di era globalisasi saat ini? Aku mau dengar pendapatnya Syakila dulu deh. Tantangan terbesar menurut aku adalah masuknya budaya instan dan individualitis. Nah, hal ini menyebabkan kayak semua orang itu berpikir ingin cepat kaya, cepat sukses, dan bahkan cepat naik jabatan. Pola pikir instan ini dapat menyebabkan mereka itu tergoda oleh korupsi. Selain itu, globalisasi juga bikin mereka ngebandingin hidup mereka dengan orang lain. Seperti mereka melihat kehidupan yang glamor di media sosial dan mereka berpikir, aku kok gak kayak gitu ya? Sehingga mereka pun mengambil jalan pintas. Selain itu juga ada tekanan dari dunia kerja yang makin tinggi nih, kayak perubahan globalisasi. Nah, perubahan globalisasi ini tuh bikin orang tuh lupa sama yang namanya integritas. Padahal udah jelas-jelas banget di sila pertama sama sila kelima itu ngejelasin buat ngingetin kita tuh kayak jangan cuma pinter tapi juga bener gitu. Nah, aku setuju banget nih sama pendapatnya kalian berdua. Apalagi sekarang kan orang-orang nih mereka sibuk ngejar status mereka aja nih ya. Sampai-sampai mereka tuh lupa kalau Pancasila itu bukan cuma sebagai pajangan di dinding kelas mereka aja. Oke, kalau kita lihat sekarang nih, masyarakat dan mahasiswa itu punya persepsi yang berbeda nggak sih terkait dengan korupsi itu sendiri? Menurut aku sih beda-beda tipis ya, karena masyarakat tuh ngerasain dampaknya secara langsung gitu. Contohnya kayak harga makin naik, layanan publik yang buruk, terus juga pembangunan yang lambat. Terus juga masyarakat nih jarang punya ruang untuk bersuara gitu. Iya, nah bener banget ini.
Sedangkan mahasiswa ini dia berpikir kritis karena mahasiswa belajar tentang etika, hukum, ekonomi, dan bahkan politik. Tapi jangan lupa juga ya, mahasiswa juga bisa tergoda korupsi kecil seperti titip absen atau bahkan fotokopi 500 perak dibilang 2000. Nah loh, ternyata korupsi versi mini ini banyak juga ya ternyata. Iya. Tapi bisa kita simpulkan nih kalau persepsi mahasiswa itu lebih ideal, tapi praktiknya kadang ya sama aja gitu. Tapi bagusnya mahasiswa itu punya ruang diskusi, mereka punya organisasi, seminar, bahkan demonstrasi yang bisa bikin kita tuh bisa menolak atau mengkritik korupsi itu secara kolektif. Nah guys, aku dengar-dengar kalian kemarin juga udah sempat ngelakuin wawancara ke lapangan ya. Iya. Aku mau nih kita review-review singkat hasil wawancara kalian kemarin, boleh nggak sih? Boleh. Oke, kita mulai dari yang paling dekat aja dulu deh. Dari hasil wawancara kalian kemarin, ada nih yang bilang kalau dampak korupsi itu kerasa banget di kehidupan mereka sehari-hari. Nah, kalau itu tuh bisa dijelasin dikit nggak sih? Bisa. Nah, emang sih pas wawancara kemarin tuh emang banyak masyarakat tuh yang bilang kalau dampak korupsi itu emang nyata. Contohnya kayak harga naik, layanan publik yang buruk, habis itu dana pendidikan atau kesehatan itu disalahgunakan sama pemerintah gitu kan. Jadi hasil banyak sekolah yang rusak, habis itu ke rumah sakit tuh kekurangan obat, terus juga jalan berlubang di mana-mana. Nah ya, dan satu lagi nih, korupsi itu bisa meningkatkan angka kemiskinan karena seharusnya uang itu untuk rakyat tetapi malah jalan-jalan ke rekening pribadi. Apalagi jalan berlubang ya, Indonesia tuh kayak lomba siapa yang paling banyak lubangnya. Nah itu kalau kita lagi bawa motor tuh kita kayak lagi main di roller Coaster ya, bener benar-benar. banget. Kadang kita tuh cuman nunggu aja nih ada wahana diresmikan, wahana aspal petualangan. Bener banget tuh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang cukup menampar nih. Ternyata nih ya, banyak di antara mahasiswa dan masyarakat yang sering melakukan hal-hal kecil, tapi nih ya, mereka tuh masih menganggap wajar gitu loh hal yang mereka lakukan tersebut. Ternyata dari hal-hal yang mereka lakukan tersebut merupakan cerminan gitu loh dari sikap koruptif. Kalau boleh tahu, itu contohnya kayak apa aja sih? Nah, yang pertama tuh ada plagiarisme. Itu tuh sering banget terjadi di lingkungan kampus. Contohnya kayak mahasiswa ngambil karya orang lain atau ngekopas tugas temennya. Itu tuh masuk ke koruptif karena mencuri karya orang lain. Terus juga ada titip absen. Itu tuh menurut aku juga masuk korupsi karena kita tuh ngambil hak kehadiran padahal kita nggak ada sama sekali kan. Jadi itu tuh masuk ke korupsi waktu dan kepercayaan. Dan yang sering banget tuh dia bawa pulpen, kertas, tinta printer, bahkan memakai fasilitas kantor atau kampus untuk kepentingan pribadi. Kadang kita pikir itu cuma benda kecil, kalau satu orang yang ngambil tuh nggak masalah. Tapi kalau satu kampus yang ngambil bisa jebol tuh gudang tulis. Bener banget, lucunya kadang mereka tuh merasa nggak bersalah gitu ya, cuman satu pulpen aja. Tapi coba deh kalau pulpen kita yang diambil, pasti kita langsung siapa nih yang ngambil gitu. Nah itu dia, kadang kita sering nggak sadar kalau hal kecil itu merupakan cerminan dari budaya koruptif gitu. Iya benar. Nah kali ini nih bagian yang agak panas dikit nih. Dari semua pendapat masyarakat, ternyata yang paling emosional itu mengenai flexing dari keluarga korupsi atau koruptor itu sendiri. Menurut kalian nih ya, kenapa sih hal tersebut lebih menyakitkan bagi masyarakat daripada dampak secara langsung yang mereka rasakan gitu? Karena masyarakat itu tuh ngerasain secara langsung ya, karena mereka tuh kerja keras buat keluarga gitu kan, tapi malah korup nih keluarganya malah beli tas miliaran terus dipamer-pamerin, terus juga pamer mobil mewah. Habis itu bahkan mereka juga sampai pamer libur ke Eropa gitu loh. Jujur itu tuh sakitnya tuh kayak luka batin banget gitu kan, karena secara tidak langsung kita tuh dihina sama mereka gitu. Ya kayak mereka bilang kami kaya dari uang kalian dan kami bangga memamerkannya. Nah itu tuh lebih sakit dari kerugian finansial karena menyentuh sisi emosional bukan cuma ekonomi.
Wah, mirip banget nih ya sama mantan yang upload foto mesra abis putus tapi versi pelaku korupsi, versi uang rakyat. Waduh. Oke nih, kita lanjut. Kalau misalkan nih ya ada masyarakat yang punya bukti kuat nih terkait adanya kasus korupsi atau pelaku korupsi itu sendiri, kira-kira mereka bakal berani nggak nih ngelaporin hal tersebut kepada pihak yang berwajib? Nah, jawabannya tuh banyak yang ingin, tapi mereka banyak juga nggak berani. Karena masyarakat tuh takut. Takut kenapa? Yang pertama, mereka takut identitasnya dibocorin. Terus juga takut keselamatan mereka tuh terancam, takut digugat balik, terus juga takut dapat proses hukum yang panjang gitu. Nah, dan ini benar banget. Karena banyak kasus koruptor yang punya pengaruh dan kekuasaan. Makanya, sistem perlindungan itu harus kuat. Kalau tidak, masyarakat akan terjebak antara dilema benar dan aman. Wah, bener banget. Ternyata melawan korupsi itu bukan cuma soal keberanian aja nih ya, tapi juga soal perlindungan gitu. Oke, sekarang kita tarik benang merahnya nih. Bagaimana tindakan korupsi ini sangat bertentangan sekali dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, korupsi itu tuh melanggar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, karena mereka tuh membuat para rakyat sengsara. Terus yang kedua, melanggar sila kelima, yaitu keadilan sosial, karena uang rakyat itu tidak dipergunakan untuk kesejahteraan bersama. Iya, dan bahkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, yang mana ada kebijaksanaan kalau keputusan diambil demi keuntungan pribadi. Wah, jadi jelas banget nih ya kalau kita mau mempertahankan nilai-nilai Pancasila, apalagi di era globalisasi pada saat ini, kita tuh harus menghilangkan sikap-sikap koruptif di dalam diri kita tuh sekecil apapun. Benar nggak ya? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih menurut aku. Kalau dari kalian berdua nih diminta untuk kasih saran kepada para penonton, baik mahasiswa ataupun masyarakat, hal apa yang bisa kita lakukan untuk bisa meminimalisir terjadinya tindakan korupsi? Nah, kalau saran dari aku nih, itu dimulai dari diri sendiri dulu, kayak seperti jujur dalam hal kecil. Nah, seperti tidak menyontek, tidak titip absen, dan bahkan tidak mengambil hak orang lain. Terus juga coba untuk buka keberanian dalam bersuara. Jadi kalau misalkan kita ngeliat penyimpangan, minimal jangan coba untuk ikut-ikutan. Iya, dan bahkan harus nih kita menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila. Bukan hanya dihafal aja, tapi diamalkan, seperti saling menghargai, berlaku adil, dan bahkan sadar bahwa perbuatan kita itu berdampak bagi banyak orang. Nah, benar banget nih. Aku setuju banget nih sama saran-saran dari kalian berdua. Memang benar perubahan besar itu dimulai dari langkah-langkah yang kecil. Jangan sampai arus dari globalisasi ini membuat kita lupa dengan jati diri bangsa kita sendiri. Iya, benar banget tuh. Aduh, nggak kerasa nih udah mau 15 menit aja. Seru banget aku bisa ngobrol-ngobrol bareng kalian berdua. Terima kasih untuk Syakila dan juga Mutia yang sudah meluangkan waktu dan berbagi banyak hal bersama kita semua pada hari ini. Dan semoga para pendengar mendapatkan insight baru ya. Dan jangan lupa betapa pentingnya integritas. Terus tetap jadi warga negara yang baik ya. Jangan korupsi waktu tidur aja, tapi harus istirahat juga. Dan terima kasih untuk kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Ngobrol Santai Nilai Bangsa. Ingat, Pancasila itu bukan sekedar teori, tapi juga cara hidup. Bye-bye semuanya.